Sejarah penemuan adanya sumber minyak di Pulau Timor, bermula dari seorang ahli sejarah ilmu alam asal Inggris, bernama Alfred Russel Wallace. Penemuan perdana itu terungkap dalam kunjungan Wallace ke Pulau Ladang Minyak Timor pada tahun 1861. Sekitar 30 tahun kemudian, dilakukan penelitian ilmiah pertama, yaitu tepatnya pada tanggal 20 November tahun 1891 oleh Dr. Selous. Meskipun tidak secara detail menemukan jumlah kandungan minyak di Timor, namun penelitian tersebut mengundang seorang insinyur berkebangsaan Inggris, W.A. Duff, untuk melakukan operasi pengeboran lanjutan, maka pada tahun 1893, 2 tahun setelah penelitian Dr. Selous, W.A. Duff, melakukan operasi pengeboran perdana, di wilayah Lachlubar, Manatuto. Upaya pengeboran di wilayah ini, dikatakan cukup berhasil, karena ketika itu W.A. Duff berhasil mengekspor beberapa ton minyak bumi. Pengeboran minyak di wilayah yang dikenal sebagai tanah api abadi ini berlangsung tak terlalu lama. Menyusul pada tahun 1902, seorang warga berkebangsaan Australia asal Sydney, bernama John Elliot, memperoleh konsesi minyak bumi di Timor Leste. Dalam sejarah perjalanan pengeboran minyak bumi, di dalam buku Tangan-tangan Berlumuran Minyak, yang ditulis Dr. George J. Adicondro, tidak menyebutkan secara pasti wilayah mana saja yang dieksplorasi oleh John Elliot ketika itu. Namun, pengeboran ini berlangsung tak terlalu lama, yaitu hanya 6 tahun. Pada tahun berikutnya yaitu 1910, konsesi minyak Timor Leste kembali diorganisir oleh negara-negara bermodal, di antaranya Perancis, Jepang, dan Australia. Australia ketika itu, tulis Adicondro, mendapat saham sebesar 1/10 dari hasil produksi minyak. Usaha eksplorasi antar pemodal asing ini pun kemudian ditinggalkan, namun dinilai cukup berhasil, karena memproduksi semburan minyak setinggi 320 kaki. Sekali lagi, tempat atau wilayah mana saja yang dieksplorasi, tak disebutkan secara detail di dalam buku yang ditulis Dr. Adicondro. Minat pencarian minyak bumi Timor Leste oleh pemodal asing seabed terakhir, terus berlangsung. Setelah ditinggalkan para pemodal asing pada tahun 1926, A.J. Stoughton, memperoleh konsesi pengeboran minyak bumi di Timor. Bersama perusahaannya yang bernama Petroleum Company, berpusat di Melbourne, Australia. Stoughton sempat melakukan eksplorasi selama 8 tahun. Namun sepak terjang perusahaan ini, dinilai gagal, maka pada tahun 1930-an dilikuidasi dan konsesinya dicabut. Pada tahun yang sama, konsesi minyak bumi dialihkan ke Timor Oil Company, namun konsesi pemanfaatan minyak bumi masih dalam skala kecil, maka bersamaan dengan itu, muncul perusahaan minyak bumi lainnya, yang diberi nama Development Corporation, yang berpusat di Adelaide, Australia. Perusahaan ini kemudian dihentikan oleh manajernya, Mayor V.M. Newland, karena dipersulit Gubernur Portugis, Kolonel Almeida Viana. Minat pengeboran tidak hanya datang dari belahan Eropa dan Australia, tetapi juga pemodal asing dari Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan munculnya perusahaan Allied Mining Corporation yang berpusat di Manila. Usaha pengeboran yang dipromotori oleh perusahaan Sergei Witak ini, muncul pada tahun 1936, perusahaan ini memiliki konsesi eksplorasi minyak di seluruh wilayah Timor Portugis, termasuk wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Timor Petroleum Company milik Stoughton. Bersamaan dengan itu, hadir pula perusahaan Australia lainnya, yaitu Oil Search Company, yang mendapat sokongan dana dari pemerintah Australia untuk mengambil alih konsesi minyak bumi yang sebelumnya dimiliki Stoughton. Usaha pengeboran pun dilakukan, yaitu sekitar bulan Desember tahun 1938. Namun sayang, eksplorasi minyak bumi oleh perusahaan ini hanya berlangsung selama 1 tahun. Dan pada tahun 1939, Oil Search Company praktis menghentikan usaha eksplorasinya, meskipun dibujuk pemerintah Australia untuk melanjutkannya. Alasannya karena pengeboran tersebut mengandung resiko politik. Selang waktu tak terlalu lama, Oil Concessions Company mengambil alih proyek tersebut, yang juga didukung pemerintah Australia. Sebelum mendapat konsesi pengeboran, terjadi polemik antar pemerintah Australia dan Portugal. Maka negosiasi pun dilakukan antar kedua negara itu, dan menghasilkan sebuah perjanjian, yang memberikan konsesi pengeboran kepada Australia pada tanggal 22 November tahun 1939. 2 tahun proyek ini berjalan, sebuah tim eksplorasi minyak bumi dari Australia dikirim ke Timor Leste, untuk melakukan pencarian terhadap emas hitam.
Upaya pencarian ini berlangsung selama 7 bulan, yaitu, pada Juni-Desember tahun 1941, dengan basis pencarian di wilayah Ailiambata, Phuket. Sejarah eksplorasi yang dilakukan pada era ini, timbul tenggelam, karena kelanjutan operasi minyak bumi ini, tak satupun dokumen yang mencacat tentang situasi ini, tulis Adi Condro. Hal ini terlihat jelas dengan adanya masa vakum antara tahun-tahun 1959 sampai tahun 1968. Periode ini, tulis Adi Condro, kemungkinan adanya pemberontakan rakyat TL melawan pemerintahan Portugis, di mana terjadi penyerangan secara brutal terhadap desa-desa di TL oleh pemerintah Portugis. Pada penghujung tahun 1968, Australia kembali mendapat peluang eksplorasi yang luar biasa dengan mendapat konsesi minyak di pantai maupun di luar pantai timur. Temuan akan ladang minyak TL terus terungkap. Setidaknya ada 3 sumur minyak temuan terkenal, yang terletak di Bualaka, daerah terpencil antara Soibada dan Lachlubar, Manatuto. Pada masa ini intensitas eksplorasi belum juga dilakukan secara besar-besaran. Eksplorasi secara intensif baru dilakukan pada bulan Januari tahun 1971. Sasaran eksplorasi dilakukan sekitar wilayah lepas pantai selatan TL maupun Timor Barat. NTT proyek yang dikategorikan sebagai kolaborasi terbesar sepanjang sejarah eksplorasi minyak bumi timur ini, dilakukan beberapa perusahaan dari AS, Australia dan Inggris. Perusahaan yang melakukan ekspansi pengeboran tersebut, New Orleans Offshore Navigation Company, Western Geophysical, Timor Oil dan Burma Oil. Sebuah temuan dihasilkan dalam proyek ini dan bisa diharapkan, di mana Timor Oil menemukan lapisan tipis yang mengandung minyak bumi di Eosen tersier di sekitar wilayah Suai. Minyak bumi ini, tulis Adi Condro, memiliki kualitas yang bagus dan bisa menghasilkan 200 barel per hari. 2 tahun berikutnya, tepat bulan Juni tahun 1972, 2 cabang perusahaan Australia, yaitu International Oil Exploration NL dan Amalgamated Petroleum NL, melakukan negosiasi dengan Timor Oil tujuannya agar Timor Oil menyerahkan 2 sumur minyak di wilayah Betano, Same, Manufahi, untuk dieksplorasi kedua perusahaan tersebut. Perjanjian serupa dilakukan oleh perusahaan Woodside Burma pada Februari tahun 1974. Pada tahun 1974 Portugal memberikan hak eksplorasi di daerah bagian timur, termasuk lepas pantai yang dangkal kepada Adobe Oil dan perusahaan gas alam dari Texas. Selain itu, hak eksplorasi juga diberikan kepada Oceanic Exploration Company pada tanggal 11 Desember tahun 1974. Pemberian hal eksplorasi ini dinilai kontroversial, namun Portugal tetap bersiteguh dengan merelakan 23,912 mil di lepas pantai antar Timor Lorosae dan Australia. Pada periode ini seakan menutup total mimpi negara-negara eksplorator, disertai dengan hengkangnya Portugis dari bumi Timor Leste, dengan menimbulkan perang saudara. Situasi ini menuntut seorang Goh Telam Perdana Menteri Australia, secara diam-diam, pada tanggal 6 September tahun 1974, menyetujui penyerbuan dengan kekeras oleh Indonesia ke Timor Lorosae. Mimpi Whitlam terwujud dan pada bulan Oktober tahun 1976 Indonesia mengumumkan Timor Leste sebagai provinsi ke-27. Target kedua negara kolaborator terhadap minyak bumi semakin menjadi-jadi. Maka, proses eksplorasi pun dipercepat. Setelah invasi, lobi antara perusahaan dengan kedua negara semakin gencar, walaupun saat itu sedang digugat pemerintah Portugal dan Ramos Horta di pengadilan internasional. Protes ini dianggap angin lalu, selanjutnya lahir nama, antik, celah Timor atau Timor Gap. Tak tanggung-tanggung, pada bulan Desember 1997, Ali Alatas dan Gareth Evans, mantan Menlu Australia, menandatangani eksplorasi Timor Gap, di atas pesawat RAF Boeing 707, di atas Laut Timor, tepat di atas Laut Timor itulah, kedua negara tersebut menandatangani perjanjian, berpesta pora mengenai kesepakatan Timor Gap di atas penderitaan rakyat Timor Leste. Namun demikian, pada saat Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian itu, oleh PBB, wilayah Timor Leste, masih merupakan wilayah sengketa, yang non-governing territory, tidak berpemerintahan sendiri. Indonesia pun, hengkang dari Timor Leste, dan praktis posisinya di Timor Gap, vakum untuk sementara. Situasi ini membuat Australia dengan polos mengusulkan sistem, ganti sepatu, Indonesia oleh Timor Leste, atas penandatanganan Timor Gap. Alhasil,
Rayuan ini tak merangsang seorang Peter Galbraith dan Marie Alkatiri. Pada penghujung tahun 2000, minyak Timor kembali menjadi polemik, di mana Australia kembali melakukan manuver melalui negosiasi yang dilakukan Marie dan Peter Galbraith. Tawar-menawar dalam negosiasi soal pembagian hasil ketika terfokus pada Zona A, Zona of Corporation Administration, ZOCA. Tak pelak Australia menawarkan pembagiannya 85% untuk Timor Lorosae dan 15% untuk Australia. Perang urat saraf antara TL dan Australia tersebut tak merubah keinginan Marie dan Peter Galbraith. Sebaliknya, disepakati pembagian hasil dari pengelolaan dan minyak dinamakan Elang Kakatua 90% untuk Timor Leste dan 10% bagi Australia. Meskipun kesepakatan itu masih di bawah bendera UNTAET, namun kesepakatan yang dikenal dengan perjanjian tanggal 5 Juli tersebut, dalam perjalanan tetap tak mengalami perubahan. Justru sehari setelah kemerdekaan Timor Leste tanggal 20 Mei lalu perjanjian tersebut kembali dipertegas dengan penandatangan sebuah MOU oleh pemerintah TL dan Australia.